Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Bistaria Filinandia Saputri dengan NPM 21187203110 akan menyampaikan materi tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup perusahaan dagang. Pada prinsipnya, cara menyusun jurnal penutup pada perusahaan dagang tidak berbeda dengan menyusun jurnal penutup pada perusahaan jasa. Saldo pada akun sementara atau nominal seperti akun pendapatan, beban, dan briefing ditutup atau dinolkan dengan cara menyusun jurnal penutup pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jurnal ini perlu dibuat karena ada akun yang saldonya harus masih disesuaikan hingga jumlahnya nol agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Penyusunan jurnal penutup ini disesuaikan dengan bentuk perusahaan, baik CV, firma, maupun PT. Penutupan akun yang berada pada saldo sementara tersebut akan membuat saldo modal perusahaan mempunyai jumlah yang sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut akan digunakan sebagai salah patokan untuk membuka pembukuan periode berikutnya. Tujuan dan fungsi jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup berikutnya adalah memisahkan akun pendapatan dan beban. Hal ini agar kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pada periode pembukuan berikutnya. Setelah pemisahan kedua akun tersebut, maka perusahaan bisa mulai menyusun periode berikutnya. Jurnal penutup juga berguna untuk memudahkan proses auditing karena setiap transaksi antar periode sudah dipisahkan. Pihak auditor perusahaan akan dengan mudah transaksi yang berada dalam beberapa periode akuntansi sekaligus. Kegunaan terakhir dari jurnal penutup adalah untuk membantu menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan setelah penutupan pembukuan dalam satu periode. Laporan keuangan yang disajikan pada akhir periode tersebut hanya memuat aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Langkah-langkah menutup akun nominal. Yang pertama, menutup akun nominal bersaldo debit. Perhatikan akun-akun nominal pada kertas kerja perusahaan dagang. Anda akan menemukan akun-akun nominal bersaldo debit antara lain pembelian, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban angkut pembelian, beban gaji, dan beban-beban lainnya. Akun nominal bersaldo debit ditutup dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun tersebut. Pencatatan jurnal penutup akun bersaldo debit sebagai berikut, seperti pada contoh 2. Menutup akun nominal bersaldo kredit. Akun-akun nominal bersaldo kredit yang terdapat pada perusahaan dagang antara lain penjualan, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, serta pendapatan di luar usaha atau pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan lainnya. Akun nominal bersaldo kredit ditutup dengan mendebit akun tersebut dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Pencatatan jurnal penutup akun bersaldo normal kredit sebagai berikut, seperti contoh yang ada. Yang ketiga, menutup akun laba rugi. Akun laba rugi ditutup dengan memindahkan akun laba rugi ke akun modal. Apabila saldo menunjukkan laba, ditutup dengan mendebit atau ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Apabila saldo menunjukkan rugi, ditutup dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Pencatatan jurnal penutup akun laba rugi sebagai berikut. Ada dua contoh. Apabila memperoleh laba seperti ikhtisar laba rugi, baru modal. Namun, jika memperoleh rugi, modal yang awal, setelah itu ikhtisar laba rugi. Yang keempat, menutup akun privé. Ada kalanya pemilik perusahaan dagang mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Transaksi inilah yang memunculkan akun privé dan mempengaruhi modal. Akun privé tersebut termasuk akun nominal yang harus ditutup dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun privé. Pencatatan jurnal penutup akun privé sebagai berikut. Proses penutupan akun-akun nominal menyebabkan akun-akun tersebut bersaldo nol. Agar lebih memahami proses penutupan pada perusahaan dagang, perhatikan contoh jurnal penutupan berdasarkan dari data kertas kerja UD pribadi per 31 Desember 2019 berikut.
Sudah saya cantumkan contohnya seperti di video. Posting jurnal penutup ke buku besar setelah penutupan. Pada akhir periode akuntansi, suatu perusahaan atau organisasi ekonomi harus memposting jurnal penutup. Hal ini dilakukan karena perusahaan harus menutup akun-akun nominal dalam periode tersebut. Dengan adanya proses posting jurnal penutup, maka semua buku besar akun atau rekening nominal akan bersaldo nol, sedangkan akun atau rekening real akan bersaldo sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Buku besar akun-akun nominal yang telah bersaldo nol tidak akan diikhtisarkan dalam neraca saldo penutup, sedangkan buku besar akun atau rekening real diikhtisarkan atau dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Cara posting jurnal penutup ke buku besar pada dasarnya sama dengan ketika melakukan posting jurnal umum ke buku besar, yaitu dengan cara memindahkan akun beserta saldonya ke masing-masing buku besar akun tersebut tanpa merubah posisi debit atau kredit saldo akun tersebut. Jadi apabila akun dalam jurnal penutup bersaldo debit, maka diposting ke buku besar juga bersaldo debit. Contoh soal posting jurnal penutup ke buku besar. Evie Taylor merupakan salah satu jenis perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang jasa jahit pakaian wanita modern. Perusahaan ini melakukan penyusunan laporan keuangan per bulan. Berikut ini adalah data pendapatan jasa Evie Taylor dalam bulan Januari. Yang pertama, tanggal 10 Januari diterima tunai pendapatan jasa sebesar 2 juta dari pelanggan atas baju muslimah yang telah dibuatnya. Yang kedua, tanggal 15 Januari diterima tunai pendapatan jasa sebesar 1 juta atas baju pengantin yang telah dibuatnya. Yang ketiga, pada tanggal 25 Januari diterima tunai pendapatan jasa sebesar 1 juta dari pelanggan atas kebaya yang telah dijahitnya. Pembahasan soal posting jurnal penutup ke buku besar. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan pembahasan secara lengkap tentang akuntansi pendapatan atau proses pencatatan pendapatan mulai dari pencatatan dalam jurnal umum, pencatatan dalam jurnal penutup, dan posting ke buku besar. Transaksi pada tanggal 10 Januari dimasukkan ke kas pada debit sebesar 2 juta, sedangkan pendapatan jasa pada kredit sebesar 2 juta. Transaksi tanggal 15 Januari, kas 1 juta rupiah dalam debit dan pendapatan jasa pada kredit sebesar 1 juta. Transaksi pada tanggal 25 Januari, kas sebesar 1 juta pada debit dan pendapatan jasa sebesar 1 juta pada kredit. Pencatatan pendapatan dalam jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, dalam hal ini bulan Januari 2012, maka harus dibuat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan selama bulan Januari, yaitu sebagai berikut. Pendapatan jasa sebesar 4 juta pada debit dan ikhtisar laba rugi sebesar 4 juta pada kredit. Jurnal penutup yang dibuat untuk akun pendapatan hanya satu saja, sedangkan saldo sebesar 4 juta adalah jumlah total pendapatan yang diterima, yaitu 2 juta ditambah 1 juta dan ditambah 1 juta. Buku besar yang disusun Evie Taylor. Setelah jurnal disusun baik, jurnal umum maupun jurnal penutup, maka jurnal tersebut harus diposting ke buku besar. Proses posting jurnal umum ke buku besar dilakukan pada saat terjadi transaksi ataupun diposting bersamaan dengan proses pembuatan jurnal umum. Jadi tanggal di jurnal umum dan buku besar harus sama. Sedangkan proses posting jurnal penutup ke buku besar hanya bisa dilakukan pada akhir periode. Hal ini karena jurnal penutup dibuat pada akhir periode, sehingga proses postingnya juga harus pada akhir periode. Adapun buku besar hasil proses posting jurnal umum dan jurnal penutup untuk akun pendapatan adalah sebagai berikut. Sebagai di sini buku besar Evie Taylor pada tanggal 31 Januari tahun 2012. Ada beberapa kolom seperti yang ada di video. Neraca saldo setelah penutupan.
Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang dibuat setelah penutupan jurnal untuk memastikan saldo di pembukuan usaha seimbang dan sesuai dengan balance. Tujuan pembuatannya adalah untuk memastikan keseluruhan pengeluaran dan pendapatan usaha telah seimbang saat penutupan buku. Perhitungan saldo rekening pada neraca harus sesuai dengan catatan pembukuan usaha agar mempermudah pencatatan di awal periode berikutnya. Post-closing trial balance membuat sobat OCBC NISP dapat mengetahui apakah besaran modal dan aset dalam keadaan seimbang atau tidak. Jika seimbang, maka transaksi yang terjadi sudah sesuai dan tidak mengalami ketimpangan. Format pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Terdapat format umum yang perlu Anda ketahui sebelum mulai menyusun neraca saldo setelah penutupan. Format tersebut memuat komponen utama seperti nama perusahaan, judul, periode, dan tanggal penyusunan neraca. Selanjutnya terdapat 4 kolom di bawah keterangan tersebut yang masing-masing berisi keterangan berbeda-beda, meliputi kode akun, nama akun, kolom kredit, dan kolom debit. Setelah membuat kolom tersebut, Anda dapat memasukkan akun dan saldo di sana. Data yang diambil harus disesuaikan pada jurnal penutupan. Apabila seluruh komponen sudah lengkap, jurnal penutupan sudah siap untuk dicatat atau dilaporkan pada buku besar untuk mempersiapkan neraca awal siklus akuntansi periode selanjutnya. Cara membuat neraca saldo setelah penutupan. Setelah mengetahui siklus dan formatnya, Anda tentunya perlu tahu bagaimana langkah-langkah menyusun neraca saldo yang sesuai. Berikut cara membuat neraca saldo setelah penutupan, di antaranya menyiapkan akun nominal seperti pendapatan eksternal maupun internal perusahaan dan pengeluaran dari operasional serta non-operasional. Membuat jurnal penutup dengan pengeluaran yang sebelumnya debit kemudian dikreditkan dan begitu pula pada pemasukan. Selanjutnya menjumlahkan untuk memperoleh akun nominal menjadi nol dan hanya tersisa akun real seperti hutang, modal, serta aset. Setelah itu, Anda dapat membuat tabel seperti format di atas dan memasukkan data yang sesuai dengan catatan pada buku besar. Lakukan perhitungan secara teliti sampai memperoleh total saldo debit dan kredit yang sama. Contoh penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan kertas kerja pada jurnal penutup UD pribadi pada periode 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut. Terdapat 4 kolom yang berisi nomor kode, nama akun, debit, dan kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.